Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Syaidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbini wa mawalah. Amma badu. Salam sejahtera buat kalian semua. Kali ini sahabat beriman, akan menceritakan tentang kisah sejarah asal-usul terlahirnya Dajjal. Sebelum kita mulai jangan lupa, subscribe, like, klik lonceng biar nggak ketinggalan notifikasinya. Berikut kisahnya. Akhir zaman nanti akan keluarlah sosok makhluk yang menyebarkan fitnah bagi seluruh manusia bernama Dajjal. Bahkan dia mengaku Tuhan dengan segala ilusi yang dibuatnya untuk mengajak manusia ikut kepadanya. Nama Dajjal berarti pembohong. Kelak di akhir zaman, dia akan menyebarkan fitnah, kebohongan, mengaku nabi, mengaku Tuhan dengan segala sihir dan tipu dayanya. Diceritakan Dajjal lahir dari keluarga penyembah patung sapi betina di zaman setelah Syam dan Nuh. Ia dilahirkan di wilayah sekitar Palestina dekat daerah Sodom dan Gomora, umat kaum Nabi Lut alaihi salam. Sementara, ayah dan ibu Dajjal dilahirkan dari hasil perzinahan antar mahram atau sedarah. Adapun ciri-ciri ayah Dajjal, yaitu, berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya, berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Mereka keturunan Yahujah atau Yahudi yang telah menikah selama 30 tahun tetapi tidak dikaruniai seorang anak. Dulu mereka menyembah patung sapi betina. Patung ini bukan patung biasa, melainkan setan yang menyerupai patung sapi betina. Oleh karenanya, mereka menganggap patung sapi tersebut seperti Tuhan untuk mengabulkan permintaannya. Bahkan, setiap harinya mereka selalu melakukan sesembahan dengan menyembelih hewan dan meminum khamar yang dipersembahkan kepada setan menyerupai patung tersebut. Pada suatu malam, pasangan suami istri tersebut mendengar suara dari patung sapi betina, bahwa ia telah meridhoi pasangan suami istri untuk memiliki seorang anak. Kemudian, mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan patung tersebut adalah sebuah pertanda lahirnya anak lelaki di tengah mereka yang telah lama ditunggu bertahun-tahun. Akhirnya, sang istri hamil hasil hubungan menstruasi. Sebenarnya, keinginan pasangan suami istri bahkan setan sekaligus tidak mengetahui anak yang dikandung seorang laki-laki atau perempuan. Namun, tipu daya setanlah membuat mereka seolah-olah meyakini bahwa anak tersebut lahir seorang anak laki-laki sehingga jin dan setan meminta sesembahan setiap harinya. Setelah berbulan-bulan mengandung, lahirlah anak laki-laki bernama Dajjal yang telah lama mereka idamkan selama 30 tahun. Tetapi, anak baru lahir tersebut cacat sebelah matanya, bahkan sang bayi selalu tidur siang dan malam sehingga jarang menghisap air susu ibunya. Hal inilah membuat orang tua Dajjal kesusahan dan menderita. Adapun kesialan yang dialami orang tua Dajjal, yaitu meninggalnya sang ibu akibat penyakit keracunan sebab tertahan air susunya. Sedangkan sang ayah, dia diusir dari desa setelah dia mengakui kesalahannya sebab tak kuat menahan kurungan dan siksaan di dalam penjara oleh hakim kota. Pengakuan tersebut, melihat Dajjal tidur di dekat patung-patung berhala yang dianggap sebagai anak keberuntungan. Namun, sang hakim menyangkal dan mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah tipu daya dan rekayasa semata. Akhirnya, Dajjal diambil oleh hakim kota untuk dirawat di dalam istana. Namun, selang 1-2 bulan, wilayah yang ditempati Dajjal mengalami kerusakan sampai luluh lantak. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk menolong Dajjal lalu meletakkan ia di pulau terpencil yang dikelilingi lautan luas yang dikenal dengan Laut Yaman. Pulau tersebut dihuni hewan mengerikan dan berbulu tebal. Hewan tersebut dikenal sebagai Al-Jassasah, hewan yang menemani Dajjal sampai dia dibebaskan dari rantai besar yang membelenggunya pada akhir zaman nanti. Bahkan dia dari dulu sampai sekarang, Dajjal dalam kondisi tidur setiap hari setiap malam layaknya pemilik gua. Sampai nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan dan mengeluarkan Dajjal ke dunia untuk menyebarkan tipu daya dan kesyirikan kepada seluruh manusia di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab.